Halo warga intelektual sekalian. Beberapa bulan yang lalu secara mengejutkan, Kania, co-founder daripada Malaka Project mengatakan permasalahan pendidikan di Indonesia itu karena masalah ujian. Menurut gue, dalam konteks pembuatan kebijakan pendidikan, yang paling penting, mendasar, fundamental, dan paling pertama harus dibenahi dan dibenarkan adalah ujian, atau tes, atau assessment. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Jadi video ini mengcounter video daripada Kak Kania beberapa bulan yang lalu. Kemudian, kenapa IQ warga Konoha itu setara dengan gorila? Benarkah IQ kita itu setara dengan gorila? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian yang rame akhir-akhir ini yaitu masalah TKA, tes kemampuan akademik. Jadi tes kemampuan akademik orang Indonesia atau murid-murid di Indonesia itu jeblok guys. Nilainya nggak sampai 70, jeblok, pokoknya di bawah 50 dari 100. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh kurikulum, dipengaruhi oleh guru, apakah dipengaruhi oleh tes? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata setelah saya meriset, setelah saya meneliti, ada satu fakta yang jarang kita sadari kenapa pendidikan Indonesia itu sangat terpuruk sekarang ini. Dan ini jauh dari yang disampaikan oleh Teh Kania. Apa itu? Permasalahan pendidikan kita itu bukan di masalah tes, bukan. Yang paling utama itu adalah karena pengaruh daripada partai politik. Hah? Apa hubungannya partai politik dengan pendidikan? Sebentar dulu guys, saya akan jelaskan ya. Jangan buru-buru berpikir bahwa saya itu anti partai politik, anti pemerintah dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu dulu ya. Ini bukan bahas tentang politik, ini bahas tentang pendidikan, tapi ada korelasinya. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi gini, apa korelasi kualitas pendidikan kita dengan partai politik? Jadi gini, yang memilih kepala daerah itu siapa? Yang mengusulkan kepala daerah itu siapa? Gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Siapa? Partai kan? Ya nggak sih? Itu berdasarkan hasil keputusan dari partai kan? Jarang-jarang ya, bahkan sangat mustahil ya kalau misalnya jadi gubernur itu dari independen ya. Biasanya dari partai ya. Nah, kalau misalnya nih ada gubernur nih, misalnya nih katakanlah gubernur A misalnya, KDM misalnya. Ya katakanlah KDM ini dipilih oleh partai, Partai Gerindra misalnya, atau partai apapun tuh, Golkar dan sebagainya. Nah, gubernur ini biasanya nggak semuanya tapi ya, biasanya akan memilih yang namanya Kadis, Kepala Dinas Pendidikan. Kadis ini dipilih oleh kepala daerah. Berarti ada korelasinya kan? Yang pertama tadi partai memilih kepala daerah memilih Kadis. Kemudian Kadis ini, ya Kepala Dinas Pendidikan ini memilih kepala sekolah itu berdasarkan kedekatan mereka, berdasarkan relasi, bukan berdasarkan kinerja biasanya, itu kalau saya perhatikan ya. Jadi kadis-kadis bawaan daripada kepala daerah ini ya, bawaan daripada bupati dan sebagainya, ataupun gubernur, mereka memilih kepala sekolah itu berdasarkan kedekatan, berdasarkan relasi. Ya, walaupun di Jawa Barat tidak seperti itu ya, tapi biasanya di seluruh Indonesia seperti itu, berdasarkan kedekatan, relasi dan sebagainya. Nah, ketika mereka memilih kepala sekolah itu sangat mempengaruhi peraturan di sekolah itu sendiri, sangat mempengaruhi, guys. Nah, ketika kepala dinas pendidikan itu memilih kepala sekolah asal-asalan, maka ini akan memperburuk kualitas pendidikan. Kepala sekolah itu biasanya menentukan kebijakan sekolah dan kualitas gurunya. Walaupun ya guru itu dipilih oleh melalui PNS dan sebagainya, tapi kan kepala sekolah itu kan mempengaruhi ya cara merekrut honorer dan lain sebagainya, dipengaruhi oleh kepala sekolah itu sendiri ya. Jadi secara langsung kepala sekolah itu mempengaruhi kualitas pendidikan. Nah, apa hubungannya dengan masalah pendidikan kita? Sangat berhubungan. Partai itu sangat berhubungan ya. Saya urutkan dari atas ya. Partai memilih kepala daerah memilih kadis, kadis memilih kepala sekolah itu mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu sekolah. Sangat mempengaruhi. Kepala sekolah itu berhak ya menggeser guru ataupun mempertahankan guru yang ada di sekolah. Kalau misalnya gurunya misalnya nih ya, katakanlah gurunya berkualitas,
ya kemudian kepala sekolahnya nggak suka, bisa aja dipindahin ya kan, kita nggak tahu kan. Jadi kepala sekolah itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian kenapa pendidikan kita itu sangat terpuruk gitu, ya dipengaruhi oleh kualitas guru. Jadi yang utama itu adalah kualitas guru ya. Kualitas guru ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh DPR ya. Seperti yang saya katakan tadi itu ya. Guru itu ditentukan oleh, pengaruh daripada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah itu dipilih oleh kadis, kadis itu dipilih oleh kepala daerah itu dipilih oleh partai politik. Nah, ini ada hubungannya guys ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan ya, proses perekrutan PNS, kemudian undang-undang pendidikan dan lain sebagainya dipengaruhi oleh DPR. Siapa yang milih DPR? Ya masyarakat, tapi yang paling mempengaruhi adalah partai. Kalau misalnya nih, ada DPR nih mencalonkan jadi caleg ya, jadi, calon legislatif misalnya ya, DPD atau apa segala macam ya. Nah, yang bikin undang-undang pendidikan itu siapa? DPR kan. DPR ini hasil dari apa? Hasil daripada didikan daripada partai. Ya, kalau mereka tidak punya perahu bernama partai, maka tidak akan menjadi calon DPR kan. Jadi ini mempengaruhi, partai itu sangat mempengaruhi guys. Jadi kalau partai kita itu anti kritik, ya kemudian dihuni oleh orang-orang yang tidak bermoral, ya orang-orang yang tidak berpendidikan, ya orang-orang yang tidak berkualitas, maka pendidikan kita juga seperti itu. Sangat dipengaruhi oleh partai itu sendiri ya. Jadi sekarang udah mulai terbuka ya pikirannya ya. Jadi pendidikan kita itu tidak boleh melihat hanya dari sudut pandang, kurikulum, itu malah masalah kecil ya. Kurikulum itu dipengaruhi oleh apa? Menteri, pendidikan ya. Menteri pendidikan itu dipengaruhi oleh apa? Lagi-lagi ke partai lagi. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, menteri pendidikan di Indonesia itu biasanya diusung oleh partai. Kalaupun ada menteri yang independen seperti Nadiem Makarim, maka biasanya akan dipolitisasi. Kenapa? Karena ada orang yang dirugikan, ada orang yang tidak dapat jatah, sehingga dipolitisasi. Susah jadi menteri, pendidikan itu yang independen ya kalau saya perhatikan. Jadi yang berkuasa itu lagi-lagi partai. Partailah yang mempengaruhi, partailah yang menentukan nasib bangsa kita, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menentukan partai ini? Yang bisa menentukan partai ini adalah masyarakat. Ya, yang memilih partai ini adalah masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak suka terhadap partainya, ya jangan dipilih. Sementara masyarakat kita itu kan nggak peduli dengan partai, nggak peduli dengan internal partai. Mau partainya korupsi, ya, mau partainya nggak benar, mau partainya kolusi, dan lain sebagainya, dihuni oleh orang-orang yang tidak bermoral, kita tidak peduli. Kita lebih peduli dengan serangan fajar. Lagi-lagi, ya masalah pendidikan kita itu ditentukan oleh serangan fajar. Kenapa serangan fajar? Karena memilih pemimpin itu, memimpin kepala daerah, memimpin DPR itu dipengaruhi oleh serangan fajar, bukan dipengaruhi oleh kinerja, dipengaruhi oleh sogokan. Itu bukan rahasia umum lagi ya, di Konoha itu kalau memilih DPR, memilih pemimpin itu menggunakan yang namanya serangan fajar. Itu sudah rahasia umum ya, jangan ngeyel ya, jangan mengatakan bahwa nggak semuanya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi rata-rata seperti itu ya. Itu sudah rahasia umum guys. Kemudian apalagi yang mempengaruhi pendidikan kita? Kenapa pendidikan kita hancur-hancuran? Yang paling mempengaruhi itu adalah kualitas guru. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi partai, yang kedua kualitas guru. Jadi kualitas guru ini berhubungan dengan partai juga, berhubungan dengan kepala sekolah juga. Nah, ketika kualitas guru kita bermasalah, kenapa kualitas guru itu bermasalah? Apa alasannya? Karena masalah perekrutan. Siapa yang menentukan perekrutan PNS atau guru-guru? Ya, lagi-lagi partai. Apa hubungan partai dengan perekrutan? Yang menentukan DPR itu adalah partai. Yang bikin undang-undang itu adalah DPR. Dan DPR ini biasanya nunduk sama partai. Dan lagi-lagi partai yang berkuasa. Ada korelasinya guys. Ya, kemudian selain itu para mafia-mafia. Ada mafia-mafia seperti oknum-oknum ormas misalnya. Ormas itu juga mempengaruhi pendidikan. Kenapa mereka mempengaruhi pendidikan? Ya lagi-lagi karena mereka terafiliasi dengan partai. Ya, lagi-lagi ke partai guys. Mereka dapat jatah dari dunia pendidikan. Ormas-ormas ini kan mereka biasanya merampok ya. Ormas-ormas yang ada di Konoha maksudnya merampok
dan pendidikan. Itulah alasannya kenapa Nadiem Makarim dipersekusi ya. Nadiem Makarim itu secara tidak langsung persekusi dan dipolitisasi. Kenapa? Karena ormas-ormas selama ini tidak dapat jatah. Lagi-lagi ada hubungannya dengan partai. Kenapa ormas-ormas ini berkuasa? Karena terafiliasi dengan partai. Ya, lagi-lagi ke partai. Siapa yang bisa meruntuhkan partai ini? Masyarakat kita. Kenapa kita tidak bisa meruntuhkan partai ini? Karena partai melakukan serangan fajar. Lagi-lagi partai yang mempengaruhi. Jadi ada hubungannya dengan partai, guys. Karena negara demokrasi itu syarat dengan partai. Itu mempengaruhi. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Kenapa pendidikan kita itu susah maju, susah berkembang? Apakah ada hubungannya dengan tradisi dalam beragama? Sangat berhubungan. Apa itu tradisi agama yang mempengaruhi pendidikan kita? Tradisi agama yang mempengaruhi pendidikan kita itu adalah tradisi hafalan. Tradisi hafalan dari mana? Berasal dari agama. Ya, dari agama mayoritas di Konoha. Kita punya tradisi menghafal. Nah, tradisi menghafal ini mempengaruhi pendidikan kita. Karena apa? Karena guru-guru kita juga sudah terbiasa menghafal. Jadi pendidikan kita itu stuck di hafalan. Ya, stuck di situ-situ. Nggak berkembang. Masyarakat kita itu lebih mengapresiasi orang yang hafalannya banyak daripada orang yang berpikir rasional atau orang yang berpikir kritis. Kita lebih menghargai orang yang jago menghafal. Padahal hafalan itu tidak membawa kita kemana-mana. Nggak bawa kita kemana-mana. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau di Konoha itu banyak orang penghafal. Nggak akan berpengaruh. Jadi anak-anak murid di sekolah itu, kalau saya perhatikan di Konoha itu, mereka sangat-sangat diutamakan menghafal, dan menghafal. Sehingga mereka tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa memahami, menganalisis. Jadi urutannya gini guys, menghafal, menganalisis, memahami, mengkritisi, baru meng-create. Ya, itu tahap-tahapannya. Kenapa kita susah menerima perbedaan pendapat? Apa alasannya? Karena kita terbiasa menghafal. Masyarakat yang terbiasa menghafal itu biasanya suka menerima perbedaan pendapat. Jadi negara-negara maju itu mereka sudah lepas dari yang namanya menghafal ya. Mereka sudah naik tingkat gitu ya. Sementara kita masih stuck di menghafal. Itulah alasannya kenapa netizen di Konoha itu sering berantem ya di media sosial, di mana segala macam. Kenapa? Karena hafalan. Ya, kita tuh dalam pendidikan itu selalu dituntut untuk menghafal, 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 menghafal. Jadi kalau ada pemahaman baru misalnya, pandangan baru, kita susah menerima. Karena apa? Karena kita tidak naik level gitu. Pendidikan kita tidak naik level. Dari kecil kita dididik seperti itu. Ya, berdasarkan PISA ya. Ranking kita itu salah satu terendah di dunia, guys. Menurut PISA ya. Bayangkan guys, itu permasalahan pendidikan di Konoha ya. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi kenapa pendidikan kita itu jeblok ya. Baru-baru ini kan hasil daripada TKA. Sebenarnya sebelum TKA ini berlangsungkan seperti sekarang ini, menurut PISA juga pendidikan kita sudah hancur-hancuran ya. Sebenarnya TKA ini sebenarnya nothing menurut saya pribadi ya. Maksudnya bukan berarti nggak boleh dilaksanakan ya. Tapi ya, sebelum adanya TKA sudah ada yang namanya PISA. PISA itu ya mirip-mirip seperti TKA, tes kemampuan akademik. Jadi saya nggak terkejut gitu ketika TKA mengatakan bahwa nilai kita itu jeblok ya. Nilai murid-murid di Konoha itu jeblok. Saya tidak terkejut guys. Kenapa? Ya karena dari dulu juga seperti itu. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh apa? Kenapa jeblok? Ada banyak yang mempengaruhi, tapi yang paling mempengaruhi itu adalah karena partai politik. Ya, sementara Kak Cita, kalau saya perhatikan itu ya, ibarat katakanlah misalnya ini semangka misalnya nih ya. Kak Kania ini ya, Kak Kania ini hanya melihat dari luar-luarnya aja, ibarat semangka. Tidak masuk pada inti yang sebenarnya. Hanya melihat dari kulit-kulitnya aja. Kalau masalah tes, yang misalnya nih kata Teh Kania ini kita salah memberikan tes. Itu permasalahan yang sangat-sangat kecil sekali ya. Karena yang mempengaruhi tes ini adalah kualitas guru. Jadi kalau gurunya semakin berkualitas, maka otomatis dia akan memberikan tes yang bagus. Jadi Kak Kania ini hanya mengulas di kulit-kulitnya aja ya. Tidak masuk ke dalam-dalamnya, ke inti-intinya. Intinya itu adalah
di Konoha itu kalau saya perhatikan itu pendidikan kita itu sudah dirampok oleh apa? Oleh partai, sudah dirampok oleh mafia-mafia, sudah dirampok oleh ormas-ormas tertentu yang ada di Konoha. Mereka minta jatah. Kemudian para DPR-DPR kita juga banyak yang ya asal terkenal gitu ya, tidak punya yang namanya integritas, nggak punya intelektual, lalu masuk ke partai tidak tahu mau ngapain, ya kemudian dipilih jadi DPR ya, dipilih jadi kepala daerah. Mereka masuk ke dunia pendidikan, menentukan kebijakan ini, kebijakan itu, tapi mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di akar rumput, ya. Itu kalau seperti kamu. Kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak menyalahkan Kak Kania di sini ya. Kania ini kan co-founder daripada Malaka Project dan dia salah satu influencer eh, panutan saya ya. Saya tidak menyalahkan beliau ini ya, walaupun beliau ini mengatakan bahwa permasalahan pendidikan itu tuh masalah di tes ya, hasil tes dan cara memberikan tes. Saya tidak menyangkal itu ya, tapi ada permasalahan yang lebih serius lagi yang jarang kita sadari. Apa itu? Ya partai politik. Bukan berarti saya bahas partai politik di sini, saya tidak politik ya. Tapi kalau boleh jujur ya, banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh partai politik. Nah, kalau misalnya kita berpikir lebih jauh lagi ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Agama juga mempengaruhi. Kemajuan bangsa kita atau pendidikan kita itu dipengaruhi oleh agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Ya, kita memilih suatu partai itu, kita memilih seorang pejabat itu, biasanya mereka berafiliasi dengan pemuka agama. Jadi pemuka agama lah yang memberikan rekomendasi biasanya ya. Kita memilih kepala daerah, memilih partai. Ya, jadi di atas partai ada pemuka agama tanpa kita sadari ya. Ini lebih luas lagi ya kalau kita mau berpikir lagi ya. Saya tidak menyalahkan agamanya ya, tapi biasanya agama dipolitisasi biasanya. Kalau kita perhatikan ya pemilihan kepala daerah ya, pemilihan kepala daerah di Indonesia itu biasanya mereka akan sungkem terhadap pemuka agama. Sama seperti, mohon maaf ya, Pak Uwas misalnya. Pak Uwas ini dulu waktu pemilu di Riau ya, kita ambil contoh ya, saya tidak mengatakan Pak Uwas ya, Pak Ustadz Abdul Somad ini orang yang jahat, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi saya mengambil analogi gitu ya, mengambil perumpamaan atau mengambil contoh apa korelasi agama dengan pemilihan kepala daerah. Jadi waktu Gubernur Riau yang sekarang lagi OTT korupsi, waktu dia mencalonkan, di balihonya itu ada gambar daripada UAS. Itu artinya ya UAS ini memberikan restu terhadap Gubernur Riau, ya kan? Itu artinya pemuka agama itu sangat mempengaruhi terpilihnya kepala daerah. Ya, lagi-lagi pemuka agama mempengaruhi pendidikan kita. Sangat mempengaruhi. Ini ada korelasinya ya. Jadi kita tidak boleh melihat hanya dari satu sudut pandang gitu. Harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kita melihat dari view helikopter ya. Pemuka agama sangat mempengaruhi pendidikan di Konoha. Kemudian ormas-ormas keagamaan itu mereka minta jatah ke pendidikan di Konoha. Dan ini terafiliasi dengan apa? Dengan agama. Karena kita adalah negara si paling beragama, sehingga apa? Sehingga ormas-ormas keagamaan itu berusaha merecoki pendidikan ya. Mereka minta jatah. Kalau menteri pendidikannya nggak mau ngasih jatah, maka akan dipolitisasi seperti Nadiem Makarim. Ya, jadi kalau ada menteri pendidikan berasal dari luar partai, independen, maka siap-siap akan dipolitisasi. Karena apa? Karena mereka akan minta jatah. Lagi-lagi ada hubungannya dengan agama. Lagi-lagi ada hubungannya dengan partai. Partai dengan agama itu 11-12. Kakak adik. Ya, ini berhubungannya. Biasanya ketua partai itu sungkem terhadap pemuka agama. Nggak percaya? Pak Prabowo dulu sungkem sama Rizik Sihab waktu pemilihan presiden. Pak Prabowo ketua partai sungkem terhadap pemuka agama. Lagi-lagi yang menentukan pendidikan kita ini kalau kita lebih jauh lagi yaitu pemuka agama. Pemuka agama, partai, kemudian partai memilih kepala daerah juga biasanya mereka minta restu dari pemuka agama. Nah, kepala daerah memilih yang namanya kadis memilih yang namanya kepala
sekolah, kepala sekolah itu menentukan kebijakan di sekolah dan menentukan kualitas guru. Dan DPR juga mempengaruhi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.